Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, Prodi Teknik Teknologis dan Informasi Kesehatan. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem endokrin untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi. Dosen pengampu Henry Diharto. Nama saya Adi Adik Bustomi, NIM 220323. Kelas A. Pengertian endokrin dari bahasa Yunani yaitu endo, insect, krinen, script, sirkulasi darah sel-sel target aksi, yaitu X-nya hormon neurohormon. Exokrin dari bahasa Yunani-nya exo, outside, renin, script, saluran khusus aksi, X keringat silva, enzim pencernaan. Sistem endokrin adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah, beredar dalam jaringan dan mengekspresikan zat disebut hormon. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu tanpa saluran, mengekspresi hormon untuk mempengaruhi organ-organ lain. Hormon merupakan bahan yang dihasilkan tubuh oleh organ memiliki efek regulatorik spesifik terhadap aktivitas organ tertentu. Hormon bertindak sebagai transmitter pembawa pesan. Itu kedua dilepaskan ke aliran darah, dibawa ke sel, responsif sel, diterjemahkan sebagai sesuatu tindakan untuk mengatur metabolisme dari organ tujuan. Sifat hormon bekerja secara spesifik pada organ, bagian tubuh atau aktivitas tertentu, dihasilkan tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit, tetapi memiliki pengaruh besar, bergerak lambat. Tidak spontan seperti syaraf tidak dihasilkan setiap waktu, diproduksi hanya apabila diperlukan. Hormon, ciri-ciri hormon diproduksi, diinjeksikan ke dalam darah oleh sel kelenjar endokrin dalam jumlah sangat kecil, mengadakan interaksi dengan reseptor khusus yang terdapat dalam sel target, mempunyai pengaruh enzim, mengaktifkan enzim khusus, diangkut oleh darah menuju ke sel jaringan target. Fungsi kelenjar endokrin: pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang kelima, mengatur metabolisme. Terus, fungsi hormon mengatur aktivitas. Yang pertama, perkembangan, kedua pertumbuhan, produksi, dan metabolisme. Ini ada gambar mekanisme endokrinnya. Keluar dalam sistem endokrin. Kelenjar dalam sistem endokrin: hipotalamus, yang kedua pineal, yang ketiga hipofisis, yang keempat tiroid, yang kelima parathyroid, yang keenam timus, yang ketujuh adrenal, yang 8 pankreas, yang 9 ovarium, 10 testis. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat mengendalikan fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih besarnya almond, dengan berat sekitar 1% berat dari berat otak. Hormon yang dihasilkan hipotalamus: pertama, hormon kirkotropin, yang kedua hormon gonadotropin, yang ketiga hormon pertumbuhan, yang keempat hormon antidiuretik, yang kelima oksitosin, yang keenam hormon prolaktin, yang ketujuh tiroliberin. Yang kedua ada kelenjar pineal. Terdapat di dalam ventrikel otak, bentuknya kecil seperti kerucut, warna kemerahan abu-abu. Kelenjar ini terdiri dari sel-sel terpenting pinealosit yang dikosong oleh sel-sel glia. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk sekresi hormon melatonin. Fungsi kelenjar pineal: pertama, memproduksi melatonin.
untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari. Yang keempat, mempengaruhi sekresi hormon seks. Yang kelima, membantu metabolisme obat. Yang keenam, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit. Yang ketujuh, berfungsi dengan sel-sel sensitif cahaya. Yang kedelapan, berhubungan dengan saraf mata penglihatan. Yang kesembilan, pusat penerimaan dari seluruh sensor eterik seperti penglihatan dan pendengaran, emosi dan lainnya. Mengatur waktu biologis yang berhubungan dengan musim dan cahaya. Mengatur suhu tubuh. Sebagai ketiga, dan berhubungan dengan rohani. Yang ketiga, kelenjar hipofisma atau master of gland. Menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalisme di dasar otak. Terletak dasar tengkorak yang memegang peran penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Yang memperdarahi hipofisis grup depan, yaitu ada grup depan, anterior otak, dan bagian posterior artery communis. Pengantar grup arteri komunikasi posterior, grup belakang arteri posterior, bagian posterior arteri berselaris, bagian infundibulum. Dipengaruhi oleh arteri superior, cabang dari arteri. Darah ini selanjutnya akan memasuki sistem porta hipofisis sampai hipofisis yang memperdarahi hipofisis depan, aliran darah hipotalisme, aliran ke pena-pena kecil yang bermuara ke pena serba anterior. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Jenis-jenis hipofisis. Hipofisis anteri, hipofisis belakang, neurohipofisis, hipofisis depan, adenohipofisis, menghasilkan hormon mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parposilular di otak. Hipofisis anterior mensintesis dan mengeluarkan hormon endokrin penting seperti hormon adrenokritik optik, hormon pemicu tiroid, hormon perangsang folikel, hormon luteinisasi, hormon pertumbuhan, hormon pelepas, hormon lobus perantara. Bagian terpisah dari lobus anterior oleh sisa kantong Rache yang disebut rakit. Pada manusia, selnya tidak bergranula. Bagian tengah dari kelenjar hipofisis yang bersifat unik karena bagian ini akan mengalami kemunduran selama masa pertumbuhan. Belum secara jelas diketahui fungsi hormon melanotropin atau merangsang melanosit, memicu melanosit, yaitu sel-sel yang mengandung pigmen. Hipofisis posterior utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron langsung menuju ke otak. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring yang terdiri dari dua buah lobus. Hormon yang dihasilkan hormon teroksin T4, hormon tiroidotyroni T3, hormon calcitonin, dan hormon ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam aminus toksin yang mengandung yodium. Fungsi hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid itu tiroksin,
tironin, kalsitonin. Terus ada hipertensi hormon tiroksin, Greg disease atau Morabus Basedow. Antibodi dalam badan menyebabkan tiroid membesar, mengeluarkan lebih hormon. Orang yang mengidap penyakit ini mengeluarkan hormon berlebihan. Ada tiroiditis, tiroid bengkak, ada toxic nodule, goiter, terlalu banyak indin di dalam makanan. Terus hiposis versi hormon tiroid, hipertensis kerdil. Itu terjadi pada anak-anak. Ciri-ciri penderita tidak bisa mencapai pertumbuhan fisik dan mental yang normal. Kelenjar paratiroid, kelenjar anak yaitu gondok, terletak di dekat kelenjar tiroid. Kelenjar gondok atau kelenjar gondok merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatrof atau hormon pertumbuhan. Struktur penjumlahan 4 kelenjar kecil saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Dua organ targetnya tulang ginjal dan GI-TAC. Hormon yang dihasilkan adalah PTH yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsinya metabolisme kalsium dan fosfor, meningkatkan pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium Ca di gigi tes, hipersekresi hormon paratiroid. Hiperparatirohormon kali pada tulang seperti tulang rapuh, bentuk abnormal dan mudah patah dikreasikan dalam air seni bersama ion fosfat dapat menyebabkan batu ginjal. Hipertensi hormon paratiroid. Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga dada bagian atas. Terus kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Hormon dihasilkan hormon timsin. Fungsi kelenjar ini sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Mekanisme pertumbuhan badan mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin timus, membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dewasa. Kelenjar ini merupakan kelenjar penimbunan hormon somatrof atau hormon pertumbuhan dan setelah dewasa tidak berfungsi lagi. Kelenjar adrenal, kelenjar anak ginjal atau kelenjar supresis adalah kelenjar endokrin terbentuk segitiga terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari hipofisis, terdiri dari dua bagian utama yaitu korteks adrenal bagian luar, medula bagian dalam. Hipersekresi hormon kelenjar di adrenal yaitu Cushing syndrome. Penderita mengalami peningkatan tekanan darah atau gula darah akibat pengeluaran hormon-hormon kortisol yang berlebihan. Hipertensi hormon kelenjar adrenal, Addison's disease. Gejala berupa hipoglikemia, kadar gula dalam darah menurun, gangguan pembentukan glukosa oleh jaringan gluconeogenesis, penurunan kadar glikogen di liver atau hati yang menjadi cadangan glukosa dalam tubuh. Kelenjar pankreas merupakan sekelompok yang terletak pada pankreas sehingga dikenal dengan pulau-pulau Langerhans. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau Langerhans. Di dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan hormon insulin yang diekskresikan oleh beta, hormon glukogen, hormon somatostatin. Fungsi hormon dihasilkan pankreas, glukogen, insulin. Hipersekresi hormon insulin ada dua yaitu diabetes mellitus dan
tipe 1 dan tipe 2. Kelenjar gonkelamin yaitu ovarium. Sepasang organ terbentuk buah kenari ovarium terdiri dari dua lapisan utama yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria yang bentuk seperti telur dan terletak di dalam kantong sotrum. Ini selanjutnya hiposekreksi hormon kelenjar gonkelamin dapat mengakibatkan gangguan terutama dalam proses reproduksi manusia. Ini ada contoh gambarnya. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Sampaikan apabila ada salah kata dan penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.